Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibadah? Sehat selalu bukan? Selamat datang, selamat berjumpa lagi di channel pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku yang hebat, pada pertemuan kali ini kita akan membahas surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, surat pribadi. Ciri-ciri surat pribadi: 1. Tidak ada nomor surat. 2. Tidak menggunakan kop atau kepala surat. 3. Penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis. 4. Salah satu pembuka dan penutup bervariasi dan bersifat santai dan non-formal. 5. Format surat bebas. Sedangkan fungsi surat pribadi: 1. Untuk mengekspresikan diri. 2. Menjadi wakil penulis. 3. Sarana penyampaian ide. Dan keempat, sebagai sarana penyampaian informasi. Jenis surat pribadi. 1. Surat pribadi kekeluargaan. Jenis surat pribadi yang satu ini dikirimkan guna keperluan komunikasi dengan orang terdekat seperti keluarga, kerabat, serta orang-orang yang dikasihi. 2. Surat pribadi setengah resmi. Biasanya jenis surat pribadi ini berhubungan dengan kedinasan seperti surat lamaran pekerjaan, surat izin tidak masuk kerja, surat tidak masuk sekolah, dan surat izin cuti. Berikut struktur bagian surat pribadi. Ada 10 bagian surat pribadi. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. 2. Alamat tujuan surat. 3. Salam pembuka. 4. Paragraf pembuka. 5. Paragraf isi atau inti. 6. Paragraf penutup. 7. Salam penutup. 8. Pengirim surat. 9. Tanda tangan pengirim surat. Dan 10. Nama terang pengirim surat. Nah, berikut adalah bagian surat pribadi. Bagian ini untuk memperjelas struktur dan letak bagian-bagian surat tersebut. Anak-anakku bisa melihat tayangan berikut. Berikut contoh surat pribadi. Selain surat pribadi, kita juga akan belajar tentang surat dinas. Berikut penjelasannya. Pengertian surat dinas. Surat dinas adalah jenis surat yang menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lain kepada pihak lain di luar organisasi yang bersangkutan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat dinas adalah surat yang dikirimkan langsung oleh kantor pemerintah dan umumnya bebas dari masalah biaya. Ciri-ciri surat dinas. 1. Menggunakan bahasa baku sesuai dengan EYD atau PUBI. 2. Dilengkapi kop atau kepala surat. 3. Bahasa singkat, padat, dan efektif, serta mudah dipahami konteksnya. 4. Tidak menggunakan bahasa implisit, melainkan bahasa eksplisit. 5. Terdapat nomor surat perihal, tanggal surat, alamat tujuan, dan lampiran jika tersedia. 6. Terdapat stempel atau cap. Dan ketujuh, terdapat salam pembuka dan salam penutup sebagai bentuk kesopanan. Fungsi surat dinas. 1. Sebagai sarana informasi atau pemberitahuan kepada pihak lain. 2. Sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kerjaan. 4. Sebagai alat untuk pengingat bagi penerima surat. 5. Sebagai bukti historis dan bukti kronologis. Syarat-syarat surat dinas. 1. Format surat dinas harus dibuat sesuai standar surat resmi. 2. Isi yang dimuat dalam surat dinas harus dibuat dengan singkat, padat, dan jelas. 3. Bahasa yang digunakan dalam surat dinas ialah bahasa baku, sopan, dan mudah dimengerti. 4. Surat dinas harus memberikan citra yang sesuai dengan lembaga atau instansi yang mengeluarkannya. 5. Format penulisan harus baik dan sesuai dengan format surat dinas. Struktur surat dinas. 1. Kepala surat atau kop surat.
2 tanggal penulisan surat, 3 nomor surat, 4 lampiran, 5 hal atau perihal, 6 alamat tujuan surat, 7 salam pembuka, 8 paragraf pembuka, 9 paragraf isi atau inti, 10 paragraf penutup, 11 salam penutup, 12 pengirim surat, 13 tanda tangan pengirim surat, 14 nama terang pengirim surat, dan 15 tembusan jika ada. Nah, anak-anakku, berikut adalah saya sajikan bagan surat dinas. Silahkan dicermati. Nah, yang berikut adalah contoh surat dinas. Nah, anak-anakku yang hebat, sekian akhir perjumpaan kita kali ini. Terima kasih. Selamat belajar. Sampai jumpa di video belajar. Salam.